Halo, malam. Oke, hari ini kembali lagi di podcast Kecap with Friends edisi 2001. Kali ini aku ditemani oleh teman waktu Stutkol freshman yaitu Jeffrey. Halo Jeffrey. Halo, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik-baik juga. Oke, makasih banyak ya sudah mau aku ajak podcast. Ya, nggak apa sama-sama. Siap-siap. Jadi singkat cerita kita ketemu pertama kali banget di freshman dan cuma sekedar tahu-tahuan karena kita beda kelas ya kan, kita ngambil beda program. Ya, dulu aku program Yuli soalnya. Oke. Iya. Itu programnya yang 50-50 bahasa Inggris atau full bahasa Inggris? Atau Eh, Jerman? Sebenarnya kalau waktu di uninya sendiri sih full Jerman. Cuman Oke. waktu yang di freshman-nya itu kayak Mm-mm. tiap grup beda-beda. Soalnya kan kayak Hmm. waktu pertama kali masuk ke freshman kan ada kayak tes kemampuan bahasa Jermannya. Oh, oke. Nah, terus jadi kayak tiap grup itu kalau kalau nggak salah aku dengar ada grup yang mungkin awal-awalnya mereka mulainya dari kayak bahasa Inggris gitu. Iya. Cuman kalau yang grupku dulu itu kan, khusus mungkin yang anak-anak yang sudah punya basic Jerman lah. At least Oh. kayak mungkin kayak bahasa sehari-harinya sudah jago gitu. Hmm. Terus Hmm. kayak, ya jadi kayak sudah full Jerman gitu. Kalau nggak salah dulu kan aku masuk itu telat, telat 2 minggu gitu. Waktu aku masuk itu sudah kapitel 7. Wow. Ya, kalau Lumayan terus juga. aku dengar dari anak-anak lainnya itu, Hmm. mereka ngomong kayak sama gurunya dilompatin gitu, khusus yang grup kita. Oke. Sip. Terima kasih. Sekarang aku persilakan Jeffrey untuk memperkenalkan diri. Ya, jadi namaku, Jeffrey, asal dari Surabaya. Mhm. Dulu waktu Stuttgart pertama kali ke Jerman itu ke freshman Mhm. selama setahun, habis gitu, masuk ke FH yang di kampus Yuli tapi, Ya. jurusan, Mechanical Engineering. Oh, oke, teknik mesin ya. Terus, Ya. daftar berfungnya itu yang di sana itu cuma energi teknik. Oh, cuma ada satu. Jadi yang di Hmm. Yuli itu khusus energi teknik doang. Kalau nggak salah dulu ada juga nuklir, cuman, mmm nggak seberapa Hmm. banyak orang gitu, kayak mungkin waktu penjurusannya itu waktu semester 6. Hmm. Jadi Hmm. waktu semester 6 tuh kayak disuruh pilih modul Hmm. sekitar kurang lebih 4 sampai 5 gitu. Nah itu apa Hmm. itu ada vertifungnya buat nuklir juga Nuklir. kalau nggak salah. Cuma aku bukan ngambil itu, aku ngambilnya yang tetap yang energi punya. Oh, oke, tetap ada nuklir cuma apa namanya? Kamu ngambilnya yang energi gitu. Jadi ada 4 Iya. vertifung. Pokoknya 1, 2, 3 ini sebenarnya energi, yang 4 ini yang nuklir. Oh, oke, oke. Oke. Siap. Habis itu Hmm. baru mulai S1 itu tahun 2016 kan, yang setelah kita lulus freshman Hmm. itu, winter masuk, habis gitu aku baru lulus tuh tahun lalu, bulan April. 20. Itu pas apa Oke. itu, pas awal-awal pandemi corona, untung ya. Iya. Soalnya Benar. kalau enggak, aduh susah soalnya ada temanku juga kan yang kayak lagi BA waktu corona itu kayak susah juga mau konsultasi sama guru kan, soalnya sekolah Iya. tutup, semua harus serba online. Benar banget. Terus, setelah lulus itu awalnya mau masuk Hmm. summer semester tahun Ya. lalu ke RWTH. Awalnya aku cuma daftar yang apa, Lufthansa. Oh, oke. Nah, tapi ditolak gara-gara mungkin modulnya terlalu beda sama modul S1-nya Lufthansa. Soalnya kan, dibatasi 30 Leistungspunkte maksimal perbedaannya. Oke. Nah, baru masuk itu winter kemarin, Hmm. tahun lalu itu akhirnya masuk yang otomatisirung sekarang, master. Oh. Wow, otomatis zero di ROTH tetap. Mhm. Oke, siap, makasih. Aku bisa ngebahas dari zaman-zaman sekolah sih, sekilas. Kalau boleh tahu waktu SD sampai SMA di Surabaya full. Aku dulu waktu TK sama SD di Makassar. Jadi Hmm. di Makassar kurang lebih 10 tahun, dari tahun 99 sampai 2009 lulus SD, baru balik Hmm. balik lagi ke Surabaya. Oh, oke. Terus Jadi itu SMP, karena SMA di Surabaya. karena pekerjaan orang tua berarti atau?
Iya, jadi aslinya kan Surabaya terus gara-gara papa pindah ke mana, ke Makassar. Makassar akhirnya ikut juga. Oke. Kalau boleh tahu pas zaman-zaman SD ikut sekolah apa aktif? Waktu aku di Makassar nggak ada Lama ekskul. banget ya. Enggak, rasanya waktu itu di SD nggak ada ekskul sih setahu. Oh, nggak ada. Terus kegiatan luar sekolah? Aku baru tahu ada ekskul itu malah waktu SMP. Oh, oke. SMP berarti yang pas di ini dong, Surabaya SMP, SMA. Atau mungkin dulu Iya. nggak ada sih SD yang waktu di Makassar aku itu nggak ada. Heeh. Aku kayak Oh, nggak ada sama sekali. Oke. kan pernah tahu ada itu kayak semacam pramuka itu loh, Mhm. petani atau apa gitu. Tapi itu pun yang kan kadang-kadang doang, paling setahun sekali. Oh, wow, oke. SD Oh, kampus swasta atau negeri? swasta. Oh, mungkin itu juga nggak sih? Hmm. Oke. Ini agak aneh itu pun bahasa Inggris juga baru ada Heeh. kelas berapa ya? Kelas 3 ke atas mungkin aku baru ada bahasa. Oh, Jadi waktu kelas 1 2 itu biasa nggak ada iya, bahasa ya. Inggris. Wah, sih. Terus kalau di SMP sendiri kamu aktifnya apa berarti eskulnya bermulai? Dulu awal-awal waktu SMP ekskulnya basket doang. Basket. Nah, I see. Terus kalau SMA lanjut basket atau cari yang lain? SMA waktu itu sempat basket, sempat badminton terus tapi ya tau lah zaman SMA akhirnya waktu itu kayak sering bolos. Oke. Itu Banyak tapi aja dari Jumat Sabtu gitu loh. Jadi kan malas ah, juga mau pulang siang-siang kan. iya sih enak jalan-jalan. I see. Tapi kamu waktu dari Makassar ke Surabaya sempat adaptasi dulu nggak? Kayak perbedaan Pasti ininya bahasa atau agak apa? kayak minder. Soalnya kan kayak aku dulu waktu di Makassar kan Hmm, oh dengar bahasa Jawa ngerti, cuman maksudnya kayak kayak mungkin kalau kamu punya ngomongnya. punya teman dari daerah timur waktu mereka kayak Hmm. ngomong kan pasti kelihatan kayak lucu gitu loh. Oh ya, Ya pasti paham. kayak sering kayak diketawain sama teman-teman lah atau apa gitu. Ya cuma ya dibawa bercanda doang, cuman ya kayak Hmm. tetap aja kayak ngerasa aneh lah waktu baru pindah. Awal-awalnya. I see. Nah, terus kalau boleh tahu dari SMA, kenapa memutuskan ke Jerman? Awal mulanya gimana tuh ceritanya? Awal mulanya aku pengen sekolah pilot aslinya. Oh, oke. Sekolah pilot, cuman kan kayak ya setengah-setengah yakin lah Hmm. sekolah pilot. Misalnya kalau misalnya nggak yakin juga kan bukan biaya kecil sekolah pilot. Terus habis itu sama orang tua aku dibilang yang mending kuliah dulu, soalnya kayak kalau misalnya kuliah gitu mungkin lapangan kerjanya lebih banyak gitu. Oke. Itu masih bisa kapan-kapan gitu. Hmm. Terus akhirnya awalnya mau sekolah di mana ya, di Singapura waktu itu kalau nggak salah, mau ngambil mechanical engineering di sana. Sudah les bahasa, cuman habis gitu, kan aku punya tante sama sepupu di sini, Di Jerman. Jerman. Oke. Yang tanteku ini mungkin sudah berapa puluh tahun ya? Mungkin 30-40 tahun mungkin di sini. Oh, oke. Dia juga warga negara sini soalnya. Ah, oke. Terus yang sepupuku itu dari tahun berapa ya? Tahun 95 atau 94 Oh, lama banget. mungkin. Sudah warga negara sini juga. Terus akhirnya cerita-cerita bagi-bagi informasi akhirnya kayak ya udah tertarik ke sini. Hmm. Nah di sini kan mungkin kayak misalnya dibandingin sekolah luar negara lain di sini kan Hmm. lebih murah. Soalnya kan Ya sudah. di sini sekolah kan nggak bayar kan cuma biaya Hmm. hidup sebenarnya. Hmm. Sama kalau mau sekolah teknik ya di sini ya mungkin bisa dibilang nomor satu lah. Ya, sebentar. I see. Pantesan Ya, waktu itu, ya kenapa? akhirnya waktu itu ya itu kayak sudah mulai mulai waktu itu kok nggak salah mulai kelas 11 akhirnya ya udah mutusin ke sini. Oh. Terus gitu kayak sudah mulai ngambil kursus bahasa Jerman Hmm. ya buat persiapan. Itu kalau boleh tahu, tahu freshman dari mana juga? Kalau freshman itu waktu itu jadi Hmm. setiap tahun itu kayak kan di Indonesia kan ada UTS kan, Ya, mid semester, ujian mid semester. ya. Nah, waktu itu yang di SMA aku itu setelah mid semester pertama ada pembagian rapor itu sekalian ada pameran pendidikan. Oke. Jadi kayak berbagai universitas datang ke sekolah buat nawarin atau pameran gitu. Terus salah satunya waktu itu ada yang agen dari Indonesia yang nawarin freshman Hmm. ke mana ke sekolah kita gitu. Oh, dari situ jadi tahu terus tertarik jadi lewat jalur situ. Hmm.
Oke. Terus perjalanan ke ininya ke Jermannya pas di Jerman Stuttgart adaptasi apa aja yang kamu rasain kalau boleh tahu? Waduh, waktu awal-awal berat sih. Soalnya baru pertama kali kan pisah sama orang tua. Iya, Ya benar. dulu pisah waktu mulai SMP itu kan kayak kami kan tetap waktu di Surabaya kan masih sama ada kakak kan. Mhm. Terus kayak mama kadang-kadang sebulan sekali pasti bolak-balik Surabaya Makassar Surabaya Makassar. So, Oke. waktu ini pertama kali kayak masuk ke hutan. Nggak Oh iya tahu benar apa-apa sih, langsung. benar sih tapi oke. Apalagi Hmm. biasa makan disiapin kan, sekarang makan harus siapin sendiri. Oke. Biasanya aku nanya 4 faktor nih. Itu tadi makanan udah kan kamu kasih tahu. Kalau Hmm. dari cuaca gimana tuh adaptasinya? Cuaca mungkin buat aku nggak seberapa Oke. terlalu sih, nggak seberapa terlalu lah. Ya Oh. kaget-kaget kayak waktu baru pertama kali sampai di Düsseldorf itu waktu keluar dari gedung tuh kayak dingin kayak kok rasanya keluar gedung tapi kok rasanya kayak masuk ruangan AC. Soalnya kan di dalam gedung lebih hangat kan. Iya, benar. Oh, Tiba-tiba keluar ke nice. parkiran kok rasanya kayak masuk ruangan AC. Terus waktu datang pertama kali ke Jerman bawa paling banyak apa makanan atau lebih ke baju atau apa? Kan beda-beda ya tiap orang. Kalau aku malah lebih banyak Makanan baju. enggak sih, cuman kayak sudah siapin bawa beberapa bungkus mie instan. Oke. Kalau awal-awal takut misalnya apa itu belum tahu masak atau apa gitu. Atau belum nemu supermarket ya nggak sih? Hmm. Jadi Hmm. awal-awal aku rasanya ya bawa kebutuhan biasa lah. Ya mungkin paling banyak ya baju sih, baju dingin lah. Hmm. Ya benar-benar. Soalnya waktu itu kan kita freshman kan Oktober kan sudah mulai dingin kan. Betul. Nah dari 2 faktor udah, satu ketiga apa tuh namanya bahasa bahasa waktu itu penyelesaiannya gimana? Wih, lumayan susah sih waktu itu. Meskipun aku waktu di Indonesia dulu sudah sampai di Gutu itu kan ada B1, B12, B13. Itu aku sudah sampai B13 waktu itu. Cuma Oh, waktu sampai ke sini tuh kayak tetap aja kayak susah eh, ya. nggak ada apa-apanya bagi mereka. Iya benar sama. Aku Soalnya aku juga waktu itu B1. maksudnya yang di grup itu loh, yang di grup yang mereka langsung loncat itu loh. Nah ternyata tuh aku bandingin kayak sama pengalaman mereka, mereka ada orang India, mereka sudah kayak sering ke Jerman lah, atau mungkin mereka sudah beberapa lama di Jerman, mereka mungkin sudah ngambil Sprachkurs atau apa. Terus ada yang aku dengar katanya mereka ada yang sudah bisa bahasa Jerman dari kecil kalau nggak salah. Kan kamu ingat Oke. Furkan, tahu Furkan? Itu tahu kan? Itu dia dulu paling jago sih di kelasku itu bahasa Jermannya. Wow. Habis gitu Oke. siapa si Ivan sudah B2. Oh, Ivan yang dari Indo kan? Atau? Ivan Oke. Sentosa dia Ya. sudah B2. Habis gitu orang Cina juga rasanya itu mereka sudah jago-jago juga. Merasa dulu aku paling bodoh di kelas. Oh, I see. Oke, dari 3 udah. Terus orang-orangnya gimana? Ya boleh pas di short call, kan kalau short call lebih internasional ya, sama yang pas di kampusnya juga. Maksudnya orangnya gimana? Teman-teman ini, teman-teman internasional atau nggak teman Jermannya waktu itu adaptasinya gimana? Kalau data sih kalau rasa lebih banyak Mm. interaksi sama teman-teman itu bukan orang Eropa tapi malah lebih orang Asia Tenggara. Iya sih benar. Dia lebih banyak ngomong kayak sama orang India juga ada lumayan. Tapi lebih banyak itu kita lebih interaksi ke orang Asia Tenggara soalnya kayak orang Thailand, orang Oh ya benar Malaysia. ada Thailand, benar-benar. Terus kalau boleh tahu waktu zamannya Stutkol itu kamu sistemnya kayak gimana? Yang kamu pelajari apa? Jatuhnya tekurs kan ya atau? Kurs cuman kita nggak ada kimia, nggak ada chemie. Kan? Jadi cuma mat, fisika sama Deutsch tuh. Oh, 3. Nah, Berarti yang ininya, yang apa namanya, oral ini, aduh oral apa sih? Yang ujian, dia stres, dia ya stres. benar, Dia Malaysia cuma Prüfung. Deutsch doang sih. Oke.
Sama ya itu paling yang kita kan ada praktikum 3 bulan, yang biasanya pagi-pagi naik bus tuh. Oke, itu setelah ya? Atau? Itu dulu dibagi, jadi yang gelombang ada dibagi 3 gelombang, ada yang gelombang pertama itu mulai Januari sampai Maret, Mm-mm. terus itu ada yang Maret sampai Mei atau Juni gitu. Mm-mm. Pokoknya dibagi jadi 3 gelombang lah, yang aku yang gelombang terakhir. Oh, itu toh. Gelombang terakhir itu Mei sampai Juli, 3 bulan pokoknya. Oh, paling 3 bulan aja. Wah, I see. Itu tapi juga, masa selain 3 gelombang pun juga tergantung jurusan yang diambil, atau benar? Iya ada, setiap Oke. kelas ada yang beda-beda. Mm-mm. Itu berdasarkan jurusan juga. Oke. Tapi yang aku tahu misalnya kita mechanical engineering pun itu ada gitu, kayak ada temanku mechanical juga, dia total full praktikum itu di mekanische Werkstatt. Oh, oke. Nah, tapi yang grupku ini, Iya. grup ini bukan berdasarkan kelas, ya sudah dicampur-campur lagi sama anak dari kelas-kelas lain. Itu kita 3 minggu mechanical Werkstatt, Iya. terus 2 minggu teknische Zeichnen di Oke. Zentrum. Oh, Habis itu 3 minggu balik lagi ke EVA tentang electrical. ya. Terus 1 minggu lagi itu buat fisik praktikum. Wow, keren banget. Hmm. Keren banget. Keren banget. Wow, oke. Terus aku langsung ngomongin kuliah dulu deh. Kuliah. Tapi kamu ya itu dia. Kenapa waktu dulunya milih ini teknik mesin? Soalnya menurutku itu yang paling general sih. Soalnya kalau saya kayak Oke. electrical gitu kayak nggak seberapa aku, soalnya nggak seberapa suka elektro juga sih sebenarnya. Jadi kalau Oke. mesin kan dia lebih general gitu. Terus yang kamu pelajari waktu di SMA lagi, waktu di kuliah S1 seperti apa? Apalagi penjurusannya juga energi teknik. Jadi waktu semester 1, 2, 3 tuh rasanya kalau nggak salah orang-orang ngomong tuh hampir sama semua yang kita pelajari sama, meskipun sama jurusan-jurusan lain kayak mata 1, 2, 3, habis gitu fisik 1, 2, Oke. Grundlage elektro, ya rata-rata sama, Werkstoffkunde, mekanik gitu. Oke. Terus Terus yang yang pas mulai bagian semester 4, 5, 6 itu yang sudah mulai itu. Jadi yang kita di FAA kan itu mulai semester 4, 5, 6 itu sudah dapat termodinamik, Oh. Grundlage sama teknische Thermo. Habis itu Okay. Stromungslehre, habis gitu Wertmabeltragung. Terus yang penjurusan tuh mulai semester 6, jadi kita harus pilih mau Vertiefung 1, 2, 3, atau 4. Oh, oke, yang tadi itu ya. Yang aku pilih itu Vertiefung 2. 2. Oke. I see. Yang Vertiefung 1 aku lupa namanya. Yang punya aku itu Energi Versorgunganlage kalau nggak salah. Oke. Tapi Ya. Vertiefung 1, 2, 3 itu ada juga pelajaran yang kayak bisa sama bisa sama. Maksudnya modulnya atau? Oh, oke. Jadi ada satu pelajaran yang dalam satu kelas itu murid Vertiefung 1 sama Vertiefung 2, murid Vertiefung 2 sama Vertiefung 3 gitu. Oh, paham. Ada salah satu subjek lah, pokoknya yang pasti sama, bisa ketemu sama Vertiefung lain. Dan itu full di Julis ya kalau nggak salah atau? Iya, di Julis semua. Di Julis ya. Oke. Terus lanjut ke ini S2 yang sekarang automatisierung order. Ya, kenapa tuh kamu milih itu? Ya walaupun awalnya lu perempat ya, karena pengen jadi pilot juga ya. Kalau milih otomatisirung soalnya sebenarnya dulu pilihannya ada 2 mau masuk. Oke. Otomatisirung ini di RWTH atau Erneuerbare Energie yang di Kulm, ada TH Kulm. Oke. Nah, cuma waktu itu aku pikirnya ya ini menurut persepsiku doang. Dulu waktu S1 itu waktu mencari BA itu kan awalnya mencari BA di luar kan. Iya. Oke. Yang waktu aku mencari BA di luar tuh kayak waktu nyari topik tentang energi itu ya antara aku yang kurang carinya kurang gimana atau apa itu kayak kok kelihatannya lebih sedikit daripada jurusan-jurusan lain gitu loh. Oh, paham. Nah, jadi habis itu aku mutusin ke otomatisirung. Pertama kan sekarang mesin energi pun
ujungnya basicnya pasti tentang otomatisasi kan, tentang kayak jelas teknik kan. Habis itu jadi kayak ya udahlah daripada mendalami energi lagi mending kayak memperluas gitu loh. Jadi ya salah satunya itu. Oh, paham. Ya, maksudnya sekarang juga kayak istilahnya udah kayak zaman digital gitu ya, atau? Iya. Oh, I see. Terus, berarti sekolahnya full lagi online gak sih? Sekarang iya full online. Iya. Ujian juga online sih kemarin. Oh, gak ada yang offline nih? Ujian gak ada yang diundur, atau? Yang mundur ada ya. Cuman Oh, yang sudah berlangsung itu online lagi. oke. Itu kalau boleh tahu yang diundur itu karena harus offline atau emang diundur aja? Awalnya gara-gara mungkin karena dulu waktu Iya, iya. bulan 2, bulan 3 kan kiranya kan setelah ada pelonggaran sedikit kan kemarin kan sebelumnya. Iya. Kan sekarang kan toko-toko sudah mulai buka Iya. sebagian meskipun belum semua. Nah, mungkin mereka ngiranya waktu itu April ke atas mungkin sudah Oh, udah. bisa presence proofing. Ternyata kan nggak bisa, terus akhirnya tetap diundur lagi, akhirnya diundur ke Mei gitu online lagi. Oh, oke. Oh, masih ini. Berarti, tapi kalau kamu udah dur semua klausur atau emang tinggal yang ini ya? Yang harusnya minggu kemarin tuh Iya. diundur. Sebenarnya Oke. diundur sih, jadi gini, kan kita ada pelajaran software teknik namanya. Oke, seperti. Terus waktu semester kemarin setiap minggu itu kayak dikasih ubung gitu, ubungnya buat grup kayak Oh, free willy juga sih. oke. Jadi kalau misalnya upgaben ubungnya setiap minggu nanti diperiksa dapat poin gitu. Oh, Terus nice. kalau yang grup poinnya di atas 50% gitu dianggap lulus. Oh, wow. Nah, cuman tapi nggak ada nilai tapi. Cuman einfach bestanden dong. Paham. Nice. Kalau Terus, mau dapat nilai disuruh ikut ujian tahun depan. oh, oke. Terus kalau boleh tahu sedikit nih, berarti kan baru 1 semester ya, atau? Iya, baru 1 semester dong. Apa aja tuh yang basic dipelajari, yang udah dipelajari? Yang basicnya sekarang lebih ke arah itu sih, ke arah komputer doang sih. Kayak teknik informatik, habis itu kemarin software engineering. Oh. Kayak ya basic-basicnya tentang itu. Komputer, terus habis itu ada mekatronik juga. Oh, oke. Cuman yang mekatroniknya dalam bahasa Inggris dia tadi. Nggak tahu kenapa. Sih, tapi yang lainnya tetap pakai full Dutch ya? Terus kalau online gini bedanya sama offline kemarin itu gimana tuh? Kalau sebenarnya beda sih kayak sekarang. Rasanya gimana? Bilang katanya. Saya kan dulu waktu sekolah kan, at least setiap hari ke sekolah lah, meskipun ya kayak pergi ke sekolah pulang, tapi kan setidaknya sampai ada ketemu orang lah. Ketemu orang juga kadang-kadang kan pasti ada bisa ngomong-ngomong kayak nongkrong-nongkrong atau apa gitu. Vibe-nya beda ya? Cuman di rumah doang, bangun tidur, terus habis itu makan, balik kasur lagi. Iya benar. Jadinya ya susah juga sekarang, terus teman belajar ya sudah nggak ada. Oke ya. Mau nggak bisa kenal orang lain juga sekarang. Ya ada sih kenal beberapa yang teman dari FH dulu juga, cuman ya kan nggak sebanyak dulu lagi. Dulu kan rame dulu. Misalnya ada kesulitan, tanya kakak kelas. Iya benar. Mau ujian, tanya bocoran. Oh, tapi by the way, ini kau berarti sekarang di Akan atau? Ya sekarang. Oh, oke, udah pindah. I see. Oke, terus ya. Angkatan kita sekarang sisa aku, Aska tahu kan Aska? Iya, Aska. Sama Ivan masih di Yudi kali. Oke. Sama itu Chris, tahu Chris kan? Chris Wara. Kelas Lauren ya? Chris Wara yang anak BMT. Enggak ingat. Mata tinggi loh. Banget. Ya, harusnya sih tahu ya kalau lihat foto. Yang lain semua sih. Iya. Jeffrey mungkin karena aku ingat namanya karena Onyx sendiri kali ya. Aku belum pernah punya namanya temennya Jeffrey soalnya. Maksudnya kenapa aku ingat? Kalau Chris kan lumayan banyak gitu kan. Jadi kayak belum ngeh yang mana nih gitu. Mungkin ya kalau ketebak. Arlin. Oh iya Arlin. Iya, kenapa? Dia di Kasat Lautan dia.
Kaiserslautern. Aku udah kontak sih Arlin. Nggak tahu sih dia bisa kapan. Itu sih. Ya mungkin kamu tahu tuh Jadi yang tahu Jadi. Siapa tuh? Rinaldi. Oh Renaldi, oke. Iya. Ini juga, aduh aku lupa lagi. Tapi aku udah follow sih. Aku lupa tapi namanya siapa. Richard. Richard udah. Oh itu Richard, kalau Richard Lawrence ya. Terus temennya Arlin itu tuh. Oh Edwin. Iya Tanzil ya. Ya itu tuh. Iya. Itu mungkin karena sama-sama FSP ya. Jadi aku tahu kan. Itu sih. Tapi aku belum tahu kabarnya lagi tuh. Cowok-cowok kayaknya baru kamu doang sih, Jeffrey. Ya Ivan, Gary udah. Ya benar-benar. Ya yang lain belum. Oke, nice. Di Duisburg kan dia. Gary. Iya, Due kan ya dia. Benar-benar. Oke, terus by the way, aku mau nanya dong sedikit impression pas ngeliat lu Lala atau pas tahu. Ada nggak? Atau kayak oh ya udah kembar gitu ya? Ya cuma tahu doang gitu. Ada ya cuma tahu doang itu ada anak kembar. Anak kembar dari Indo. Iya benar-benar. Itu sih. Dulu kan kalian FSP soalnya jadi kita kurang. Iya, beda kelasnya, beda jadwal juga nggak sih? Jadwal. Atau dok sama ya, cuma emang literally beda kelasnya ya. Ya pokoknya kalau pagi jam 8 pasti zaman-zamannya pokoknya lorong kan. Hal satu kan kalian kan? Iya benar. Nah ya pokoknya kalau sering lihat lah pokoknya kalau waktu memang jamnya lagi turun semua ke bawah. Paham, iya tuh. 18, 8.15, 8.20 kan jam-jamnya orang-orang turun semua. Apa banget ya. Kamu di house 45 ya? Atau? Satu aku. Satu juga. Tapi kalau boleh tahu kenapa terlambat yang 2 minggu itu? Visa aku belum keluar waktu itu soalnya. Visa aku baru keluar 2 minggu setelah itu. Aku akhir Oktober baru sampai Jerman. Oke. I see. Tapi masa pendaftaran pada lancar bla 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 itu ya? Nah kan visa kan memang nggak bisa ditebak kan soalnya kan ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang bahkan 2-3 bulan. I see. Oke. Soalnya kan ada teman kita yang juga lebih lama lagi kan. Oh ya, apa? Christopher. Enggak ya, cewek juga yang ngambil kedokteran dia. Oh ya, tahu aku lupa. Masih dia. Kenapa? Dia di House 5 kan dia. Iya, dia di House 5 seingat aku. Dan dia kayak lebih lama banget nggak sih? Lebih lama daripada kamu. Pokoknya itu masih ada orang yang datang kok. Ada temanku juga yang datang Desember kok, yang kok kamu ingat Ken atau Griffin tuh. Enggak apa. Apa? Dia baru datang Desember kok. Wah, lama banget ya. I see. Makasih banyak loh atas update-nya. Aku baru tahu kamu sekarang dari Aachen. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Enggak, sebelum terakhir. Kalau boleh tahu harapan sama rencana kamu ke depan seperti apa? Harapan? Ya harapannya kalau bisa itu sih mau bisa dapat kerja di sini. Amin. Oke. Nah, ini baru pertanyaan terakhir ya. Bakal prefer stay di sini atau tetap one day balik ke Indo? Apalagi kan ada tante Omo tuh. Tetap di sini sih. Tapi paling worst case baru balik Indo. Oke. Nah, sekarang kan. Rata-rata kan sejauh ini kayaknya baru kamu dia mau. Udah nggak deh, ada lagi kok. Oh, I see. Nice. Yang lain kamu nggak ajak yang anak Indo lain? Kenapa? Yang angkatan kita. Kenapa? Nggak diajak podcast itu. Udah baru Ivan sama Gary. Aska belum mau. Kenapa? Aiko, tadi malu katanya. Aiko dia waktu itu aku ajak lagi sakit. Terus yang lain belum ada kabar sih. Itu tuh yang Lauren itu tadi siapa ya namanya depannya? Ya itu. Dia sudah pulang Indo. Oke. Dia baru lulus juga tahun lalu. Dia langsung balik habis lulus. Dia awal Agustus dia pulang Indo tahun lalu. Kalau dia tadi sama sekali lupa aku. Sama sekali aku bilang aku dulu freshman. Oh oke, gitu doang dia. Ya udah, nggak tahu aku. Gitu aja sih.
Eldwin mungkin pasti tahu Eldwin. Semoga ya. Baru aku kontakin semua sih. Siap. Terima kasih banyak. Ya. Sudah sharing semuanya. Sehat selalu, sukses selalu, feel airfog untuk semuanya. Mau juga. Terima kasih. Terus semoga juga kita ke depannya bisa stay in contact terus. Kalau ada apa-apa juga bisa kabar-kabarin. Apalagi sama-sama di Aachen kan? Oh, kalian tinggal di Aachen, nggak di Jülich? Enggak di Aachen. Jadi cuma kayak sekretariatnya kita tuh waktu itu di Jülich, tapi kampusnya kita pun pakai RWTH, kampusnya RWTH, makanya kita di Aachen kalau ke kelas, kalau Verlesung. Oh. Gitu deh kurang lebih. Tapi itu daftar di mana aja dulu waktu selesai freshman? Aku cuma dikit sih. Kayaknya waktu itu kayaknya aku lupa sih, Aachen kayak 3, cuma aku lupa apa aja. Sama di kota luar 2 kalau nggak salah. Pokoknya aku maksimalin deh kayaknya 5. Terus ya udah, tapi prefer di Aachen. Tapi kok nggak salah pernah dengar ijazahnya kalian itu ya nggak boleh keluar NRW. Maksudnya kalau daftar di luar NRW nggak bisa. Oh, nggak tahu deh. Kalau nggak salah pernah dengar itu ya, makanya Erlin juga bingung ya kalau nggak salah. Ya, tapi dia kok nggak salah dia ngurus itu akhirnya. Iya, ya paham. Dia sama Eldin kalau nggak salah itu dia ngurus. Cuma aku nggak tahu gimana. Soalnya waktu selesai freshman mereka kan sempat nginap di tempatnya kita di Juli. Mereka kan belum tahu mau kemana soalnya. Oh, I see. Ada tempat tinggal terus mereka belum tahu keterima di mana. Oh, oke. Aku baru tahu tuh. Oke. Siap. Makasih banyak, Jeffrey, sekali lagi. Aku pamit. Oke deh. Cus, dadah.